Banyak orang ingin punya rumah secepat mungkin, dan karena itulah KPR menjadi pilihan yang paling sering digunakan. Tapi sayangnya, tidak semua orang benar-benar memahami apa yang mereka ambil. Banyak orang hanya fokus pada cicilan bulanan yang terlihat murah atau promo bunga kecil di awal. Padahal, KPR adalah komitmen jangka panjang yang bisa berlangsung sampai 20 atau bahkan 30 tahun. Jika salah langkah di awal, konsekuensinya bisa terasa seumur hidup. Banyak orang mengambil KPR konvensional tanpa mengerti bagaimana mekanisme bunga bekerja. Mereka tidak sadar bahwa setelah masa promo selesai, bunga bisa berubah dan cicilan bisa meningkat cukup besar. Sebaliknya, sebagian orang memilih KPR syariah karena terkesan lebih aman dan lebih pasti. Namun kenyataannya, sistem syariah juga punya kekurangan yang tidak semua orang ketahui. Ada margin yang dihitung di awal, ada harga jual yang lebih tinggi, dan ada beberapa aturan yang berbeda dari perkiraan banyak orang. Masalahnya adalah, sebagian besar orang mengambil KPR tanpa benar-benar membandingkan kedua sistem ini. Mereka hanya ikut-ikutan karena teman, keluarga, atau karena dorongan bahwa yang penting segera punya rumah. Padahal, keputusan seperti ini seharusnya tidak dibuat dalam 1 atau 2 hari. Kita harus memahami betul bagaimana cicilan bekerja, bagaimana resiko jangka panjangnya, dan apa saja biaya tambahan yang mungkin muncul di kemudian hari. Dalam video ini, kita akan membahas dengan jelas dan sederhana tentang perbedaan KPR konvensional dan KPR syariah. Kita akan melihat apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya, dan bagaimana keduanya bisa berdampak pada kondisi keuangan seseorang. Kita juga akan membahas tentang beberapa kebohongan besar atau anggapan yang salah mengenai KPR yang jarang sekali dijelaskan oleh pihak bank atau developer. Informasi seperti ini penting agar kamu tidak terjebak dalam cicilan yang memberatkan atau keputusan yang membuat kamu menyesal di masa depan. Tujuan dari video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi gambaran yang lebih realistis. Karena sebelum mengambil keputusan jangka panjang seperti KPR, kita perlu tahu faktanya secara lengkap. Dengan memahami ini sejak awal, kamu bisa memilih jenis KPR yang paling aman dan paling sesuai dengan kondisi finansialmu. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak salah langkah ketika memutuskan untuk mengambil KPR. Selamat datang di audio afirmasi. 1 afirmasi setiap hari, 1 langkah menuju hidup terbaikmu. Sekarang, mari kita mulai. Kenapa banyak orang salah paham tentang KPR? Banyak orang salah paham tentang KPR karena mereka hanya melihat sisi yang terlihat di permukaan. Mereka melihat cicilan bulanan yang tampak ringan, bunga yang terlihat kecil, atau promo-promo yang terlihat menguntungkan. Padahal, KPR adalah produk finansial yang kompleks. Ada banyak detail yang jarang dijelaskan secara penuh, dan banyak orang tidak berusaha memahaminya sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa KPR itu sederhana. Banyak orang berpikir yang penting cicilannya sanggup, berarti aman. Padahal yang harus dihitung bukan hanya cicilan hari ini, tapi cicilan beberapa tahun ke depan, terutama ketika bunga berubah atau ketika margin sudah berjalan penuh. Banyak orang tidak sadar bahwa cicilan yang terlihat ringan di awal bisa menjadi sangat berat setelah masa promo selesai. Kesalahpahaman berikutnya adalah tidak menghitung total pembayaran. Orang fokus pada harga rumah, tapi tidak menghitung berapa jumlah total yang harus dibayar sampai lunas. Ada yang membeli rumah 500 juta, tapi tidak sadar bahwa total pembayaran setelah 20 atau 30 tahun bisa mencapai 1 miliar atau bahkan lebih dari itu. Dan ketika mereka akhirnya menyadarinya, sudah terlambat untuk kembali ke belakang. Banyak orang juga berpikir bahwa semua KPR itu sama saja. Padahal KPR konvensional dan KPR syariah memiliki mekanisme yang sangat berbeda. KPR konvensional menggunakan bunga yang bisa berubah-ubah sesuai kondisi ekonomi. Sementara KPR syariah menggunakan margin atau harga jual tetap. Tapi yang sering terjadi adalah orang tidak mempelajari perbedaan ini secara mendalam. Mereka hanya mengikuti teman, keluarga, atau sekedar memilih yang terdengar lebih aman tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Selain itu, banyak orang terjebak oleh asumsi-asumsi yang salah. Misalnya, asumsi bahwa bunga tidak akan naik.
bahwa ekonomi akan stabil, atau bahwa penghasilan mereka akan selalu naik setiap tahun. Padahal kenyataannya, kondisi ekonomi bisa berubah kapan saja. Suku bunga bisa naik, perusahaan bisa melakukan PHK, dan penghasilan tidak selalu meningkat seperti yang diharapkan. Ketika perubahan itu terjadi, cicilan yang tadinya terasa ringan bisa berubah menjadi beban berat. Ada juga masalah mindset. Banyak orang mengambil KPR karena takut tertinggal dari orang lain. Mereka merasa harus segera punya rumah karena melihat teman atau tetangga sudah mencicil rumah. Akhirnya keputusan besar seperti ini dibuat secara emosional, bukan berdasarkan perhitungan yang matang. Padahal KPR adalah komitmen jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat jika terjadi kesalahan. Terakhir, banyak orang tidak membaca atau tidak memahami isi akad dengan benar. Dokumen KPR bisa sangat panjang dan penuh istilah teknis. Banyak orang hanya menandatangani tanpa benar-benar tahu apa yang mereka setujui. Dan disinilah banyak masalah muncul. Ketika terjadi kenaikan bunga, perubahan cicilan, atau biaya tambahan yang muncul di tengah jalan, barulah mereka sadar bahwa ada banyak hal yang tidak mereka pahami sejak awal. Inilah alasan kenapa banyak orang salah paham tentang KPR. Bukan karena KPR itu buruk, tapi karena banyak orang mengambilnya tanpa pengetahuan yang cukup, dan ketika tidak memahami apa yang diambil, risiko untuk salah langkah menjadi jauh lebih besar. 2. KPR konvensional, cara kerja, keuntungan, dan kerugiannya. KPR konvensional adalah jenis pembiayaan rumah yang paling banyak digunakan di Indonesia. Sistem ini menggunakan bunga sebagai dasar perhitungannya. Artinya, cicilan yang dibayar setiap bulan terdiri dari dua bagian, yaitu pokok pinjaman dan bunga. Semakin besar pinjaman, semakin besar bunga yang harus dibayar. Dan disinilah banyak orang perlu benar-benar memahami cara kerjanya sebelum mengambil keputusan. Pada awal masa KPR, bank biasanya menawarkan bunga promosi atau bunga fixed. Ini adalah bunga tetap yang tidak berubah selama periode tertentu, biasanya antara 1-5 tahun. Pada masa ini, cicilan terasa lebih ringan dan terlihat stabil. Banyak orang merasa nyaman pada tahap ini karena cicilan masih sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi setelah masa fixed berakhir, KPR akan masuk ke masa bunga floating. Ini adalah masa di mana bunga akan mengikuti kondisi pasar, bisa naik atau bisa turun, tergantung kebijakan bank dan keadaan ekonomi. Cara kerja bunga floating inilah yang paling sering menimbulkan masalah. Jika suku bunga acuan naik, maka bunga KPR juga bisa ikut naik dan cicilan bulanan otomatis bertambah. Banyak orang tidak mempersiapkan diri untuk kondisi ini karena mereka hanya menghitung cicilan berdasarkan masa promo. Padahal masa cicilan KPR bisa sampai 20 atau 30 tahun dan selama itu kondisi ekonomi bisa berubah berkali-kali. Kenaikan bunga 1 atau 2% saja sudah cukup membuat cicilan bertambah ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan. Sekarang mari kita lihat keuntungan dari KPR konvensional. Salah satu keuntungannya adalah cicilan awal yang lebih rendah karena adanya bunga fixed. Banyak bank menawarkan promo bunga yang menarik sehingga orang merasa lebih mudah untuk memulai cicilan. Selain itu, KPR konvensional juga memberikan kemungkinan penurunan cicilan apabila suku bunga pasar turun. Dalam kondisi ekonomi tertentu, bunga floating bisa lebih rendah daripada bunga fixed sehingga cicilan menjadi lebih ringan secara otomatis. KPR konvensional juga biasanya memiliki proses yang lebih cepat dan fleksibel. Pilihan banknya banyak, produknya beragam, dan promo-promo yang ditawarkan juga lebih variatif. Hal ini membuat banyak orang merasa lebih mudah untuk memilih KPR konvensional dibandingkan sistem lainnya. Bagi sebagian orang, fleksibilitas seperti ini menjadi nilai tambah yang cukup penting. Namun, di balik keuntungannya, KPR konvensional memiliki beberapa kerugian yang harus diperhatikan. Kerugian terbesar adalah ketidakpastian cicilan pada masa floating. Naik turunnya bunga bisa menjadi sumber stres bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang pendapatan bulanannya tidak stabil. Ketika bunga naik, cicilan ikut naik, dan ini bisa mengganggu kondisi keuangan keluarga. Kerugian lainnya adalah total pembayaran yang bisa jauh lebih besar dari harga rumah. Dengan sistem bunga, semakin lama tenor KPR, semakin besar jumlah total yang harus dibayar. Ada banyak kasus di mana orang membeli rumah dengan harga 500 juta rupiah, tetapi setelah 20 atau 30 tahun, total pembayaran mereka bisa mencapai 1 miliar atau bahkan lebih. Ini terjadi karena bunga terus berjalan sepanjang tenor, dan kebanyakan orang tidak menghitung totalnya sejak awal. Selain itu, KPR konvensional seringkali memiliki biaya-biaya tambahan seperti biaya admin, appraisal, provisi, dan premi asuransi. Biaya ini menambah pengeluaran awal yang tidak sedikit.
Ada juga potensi denda jika terlambat membayar cicilan dan denda ini berbentuk bunga tambahan, bukan biaya tetap. Inilah gambaran lengkap tentang cara kerja, keuntungan, dan kerugian KPR konvensional. Sistem ini bisa sangat membantu, tetapi juga bisa menjadi beban jika tidak dipahami dengan baik. Karena itu sangat penting untuk menghitung dan mempertimbangkan risikonya sebelum memutuskan untuk mengambil KPR jenis ini. 3. KPR Syariah, cara kerja, keuntungan, dan kerugiannya. KPR Syariah adalah alternatif pembiayaan rumah yang tidak menggunakan sistem bunga seperti pada KPR konvensional. Sebagai gantinya, KPR Syariah menggunakan akad atau perjanjian yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Akad yang paling umum digunakan adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membeli rumah terlebih dahulu lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan. Margin ini disepakati sejak awal dan tidak berubah sampai cicilan lunas. Cara kerja seperti ini membuat cicilan KPR Syariah bersifat tetap atau flat. Jumlah cicilan yang dibayar setiap bulan tidak akan naik atau turun, karena harga jual rumah sudah ditentukan di awal. Misalnya jika harga rumah asli 500 juta dan bank menjualnya kepada nasabah dengan harga 700 juta, maka cicilan akan dibayar dari angka 700 juta tersebut, bukan dari harga pasar yang berubah-ubah. Sistem ini memberikan kepastian bagi nasabah karena mereka bisa merencanakan keuangan dengan lebih stabil, tanpa takut ada kenaikan cicilan di tengah jalan. Sekarang kita bahas keuntungannya. Keuntungan terbesar dari KPR Syariah adalah cicilan yang tetap dari awal sampai akhir. Tidak ada istilah bunga floating yang bisa naik sewaktu-waktu. Hal ini membuat banyak orang merasa lebih aman karena cicilan benar-benar bisa diprediksi. Selain itu, karena tidak menggunakan bunga, KPR Syariah dianggap lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam bagi mereka yang menghindari riba. Bagi sebagian orang, ketenangan batin ini menjadi nilai yang sangat penting. Keuntungan lainnya adalah tidak adanya denda bunga jika terlambat membayar cicilan. Meskipun tetap bisa ada biaya keterlambatan, bentuknya tidak berupa tambahan bunga, melainkan biaya administrasi atau sumbangan ke lembaga sosial, tergantung kebijakan masing-masing bank syariah. Selain itu, struktur KPR Syariah biasanya lebih transparan karena harga jual dan margin sudah ditentukan sejak awal, sehingga nasabah tahu persis berapa total yang harus dibayar. Namun, sama seperti KPR konvensional, KPR Syariah juga memiliki kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kekurangan pertama adalah cicilan awal yang biasanya lebih tinggi dibanding KPR konvensional pada masa bunga fixed, karena harga jual sudah ditetapkan di awal. Bank Syariah tidak dapat memberikan promo bunga rendah seperti bank konvensional. Akibatnya, cicilan bulanan bisa terlihat lebih besar pada awal pengajuan. Kekurangan berikutnya adalah total pembayaran yang bisa lebih tinggi. Banyak orang tidak menyadari bahwa margin yang digunakan dalam akad murabahah dapat menghasilkan total pembayaran akhir yang sama besar atau bahkan lebih besar dari total pembayaran KPR konvensional. Misalnya rumah 500 juta bisa jual bank kepada nasabah dengan harga 700 atau 800 juta. Ini membuat total cicilan yang dibayar selama puluhan tahun tetap besar meski tidak disebut sebagai bunga. Selain itu ada perdebatan di kalangan ulama mengenai beberapa bentuk akad perbankan syariah modern. Tidak semua pihak sepenuhnya sepakat apakah semua produk benar-benar bebas dari unsur riba, meskipun bank syariah mengikuti pedoman resmi. Secara keseluruhan, KPR Syariah memberikan kepastian cicilan dan kenyamanan bagi mereka yang menghindari sistem bunga. Namun tetap perlu dipahami bahwa total pembayaran bisa tetap besar dan cicilan awal seringkali lebih tinggi dari KPR konvensional. Karena itu, penting untuk memahami mekanismenya dengan jelas sebelum memilih jenis KPR ini. Kebohongan besar di balik KPR yang jarang dibahas. Banyak orang mengira KPR itu solusi paling aman dan pasti untuk punya rumah. Tapi ada beberapa hal yang jarang dijelaskan bank, developer, bahkan marketing properti. Bukan karena mereka jahat, tapi karena informasi lengkap seringkali membuat orang ragu untuk ambil KPR. Dan rasa ragu itu tidak menguntungkan mereka. Di bagian ini, kita akan membahas beberapa kebohongan atau kesalahpahaman besar yang paling sering terjadi. Yang pertama adalah ilusi cicilan ringan. Banyak promo KPR menawarkan cicilan sangat kecil di tahun-tahun awal. Tapi yang tidak diberitahu adalah cicilan itu akan naik setiap kali bunga naik. Ketika suku bunga acuan naik, maka cicilan ikut naik. Ada orang yang awalnya bayar 3 juta per bulan, lalu dalam beberapa tahun berubah menjadi 5 atau 6 juta. Perubahan ini membuat penghasilan terasa tidak pernah cukup. Padahal sejak awal, ketidakpastian ini sudah ada dalam sistem KPR berbunga.
tapi banyak orang tidak menyadarinya karena terlalu fokus pada angka cicilan awal. Kebohongan kedua adalah harga rumah pasti naik setiap tahun. Banyak orang memaksakan diri ambil KPR karena percaya bahwa harga properti selalu naik. Kenyataannya tidak selalu begitu. Ada lokasi yang stagnan bertahun-tahun. Ada juga perumahan yang turun harganya karena akses buruk, banjir, atau terlalu banyak unit baru di daerah tersebut. Ketika nilai rumah tidak naik, padahal bunga KPR membuat total cicilan jauh lebih besar dari harga asli, akhirnya pembeli merasa rugi. Tapi ini jarang dibahas karena narasi properti pasti naik membuat orang lebih cepat mengambil keputusan. Yang ketiga adalah DP kecil dianggap solusi terbaik. Banyak iklan KPR menawarkan DP sangat rendah, tapi DP kecil berarti bunga yang kita bayarkan akan lebih besar dan cicilan yang kita tanggung akan lebih panjang. DP kecil terlihat menarik di awal, tapi sebenarnya membuat total biaya yang kita bayarkan semakin tinggi. Ini adalah strategi promosi yang efektif, tapi membuat banyak orang merasa terjebak di kemudian hari. Kebohongan berikutnya adalah tenor panjang dianggap memudahkan hidup. Tenor 20-30 tahun terdengar seperti memberikan ruang finansial yang lebih leluasa. Tapi sebenarnya, semakin panjang tenornya, semakin besar total bunga yang harus dibayar. Banyak orang mengambil tenor panjang untuk mengejar cicilan kecil, padahal akhirnya mereka membayar sebuah rumah dengan total 3 kali lipat harga. Bank tidak akan menjelaskan ini secara gamblang karena tenor panjang adalah sumber keuntungan terbesar mereka. Kebohongan terakhir adalah KPR dianggap satu-satunya cara punya rumah, padahal ada banyak alternatif lain. Menabung agresif beberapa tahun, membeli lahan dulu lalu membangun bertahap, atau mencari rumah second yang dijual cepat karena butuh dana. Tapi karena KPR adalah produk utama perbankan dan developer, narasi paling dominan adalah kalau tidak ambil KPR sekarang, nanti tidak kebagian rumah. Dengan memahami kebohongan dan kesalahpahaman ini, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih realistis. Bukan anti KPR tapi berhati-hati dan mengetahui fakta di baliknya. Informasi inilah yang seharusnya dipahami sebelum seseorang menandatangani kontrak jangka panjang selama puluhan tahun. 5. Lalu, KPR mana yang lebih baik? Ketika orang membahas KPR, sering muncul pertanyaan yang sama. KPR konvensional atau KPR syariah, mana yang lebih baik? Banyak yang berharap ada jawaban mutlak. Tapi kenyataannya, tidak ada KPR yang benar-benar paling baik untuk semua orang. Setiap pilihan punya sistem, risiko, dan konsekuensi masing-masing. Yang membuat masalah adalah ketika orang menganggap salah satu sistem pasti lebih aman atau pasti lebih menguntungkan, padahal situasinya tidak sesederhana itu. Karena itu, bagian ini akan membantu My Lord memahami cara melihat KPR sesuai kondisi pribadi, bukan hanya berdasarkan opini. Pertama, KPR konvensional cocok untuk orang yang nyaman dengan sistem bunga. Sistem bunga fleksibel, dan ketika suku bunga turun, cicilan juga bisa turun. Ada orang yang merasa sistem ini lebih realistis dan sesuai dengan dunia keuangan modern. Tetapi KPR konvensional juga membawa risiko besar, yaitu kenaikan cicilan yang tidak bisa diprediksi. Kalau ekonomi memburuk atau suku bunga acuan naik, cicilan bisa melonjak drastis. Jadi KPR konvensional hanya menguntungkan bagi mereka yang penghasilannya stabil dan siap dengan fluktuasi. Di sisi lain, KPR syariah cocok untuk orang yang ingin kepastian. Dalam sistem syariah, biasanya cicilan bersifat tetap dari awal sampai akhir. Tidak ada bunga yang berubah-ubah. Ini cocok untuk orang yang tidak ingin kejutan. Tetapi harga total yang dibayar seringkali lebih tinggi karena margin keuntungan sudah ditentukan sejak awal dan tidak berubah sampai lunas. Jadi, meskipun terasa lebih stabil, penggunanya harus siap dengan total harga yang cenderung lebih besar. Masalahnya, banyak orang memilih salah satu jenis KPR hanya karena mengikuti tren atau ikut-ikutan. Padahal keputusan KPR seharusnya berdasarkan kondisi finansial pribadi, bukan sekedar opini umum. Kalau seseorang memiliki penghasilan tetap dan mampu menanggung risiko naiknya cicilan, KPR konvensional bisa saja lebih cocok. Tapi jika seseorang butuh kepastian angka fix setiap bulan dan tidak ingin menghadapi fluktuasi ekonomi, KPR syariah lebih aman. Hal lain yang perlu diingat adalah gaya hidup dan kebiasaan finansial.
Ada orang yang sangat disiplin soal anggaran, mereka cocok dengan cicilan tetap. Ada juga yang fleksibel dan siap memanfaatkan perubahan pasar, sehingga mereka cocok dengan sistem bunga. Bahkan faktor psikologis juga berpengaruh. Ada orang yang merasa gelisah ketika cicilan bisa berubah sewaktu-waktu. Ada juga yang tidak masalah selama perhitungannya masuk akal di atas kertas. Karena itu, berbicara tentang mana yang lebih baik, sama saja bertanya, mana yang lebih cocok untuk karakter dan kondisi hidup seseorang. Kesimpulannya, tidak ada KPR yang benar-benar paling benar. Tidak ada sistem yang 100% aman atau 100% buruk. Yang ada hanyalah pilihan yang paling sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kondisi ekonomi masing-masing orang. Yang penting bukan mencari jawaban mana yang lebih unggul, tetapi memahami risiko setiap sistem sebelum menandatangani kontrak yang bisa berlangsung sampai 20 atau 30 tahun. Dengan cara ini, kita tidak memilih KPR karena ikut-ikutan, tapi karena benar-benar tahu apa yang sedang kita ambil. Pada akhirnya, keputusan mengambil KPR bukan hanya soal punya rumah atau tidak. Ini adalah keputusan finansial jangka panjang yang bisa memengaruhi hidup seseorang selama puluhan tahun. Banyak orang terburu-buru menandatangani akad hanya karena takut harga rumah naik atau takut dianggap terlambat dibanding teman-temannya. Padahal keputusan sebesar ini seharusnya dibuat dengan tenang dan penuh pertimbangan. Kita sudah membahas cara kerja KPR konvensional dan KPR syariah, keuntungan masing-masing, serta kerugiannya. Kita juga sudah membahas kebohongan besar yang jarang dibahas, mulai dari cicilan yang tampak ringan sampai narasi bahwa harga rumah pasti naik setiap tahun. Semua informasi ini bukan bertujuan membuat orang takut mengambil KPR, tapi agar orang tahu apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Setiap sistem memiliki sisi baik dan sisi buruk. KPR konvensional menawarkan fleksibilitas, tapi memiliki resiko kenaikan cicilan. KPR syariah menawarkan kepastian, tetapi total harga rumah bisa lebih besar. Tidak ada yang benar-benar sempurna. Karena itu, keputusan terbaik adalah keputusan yang sesuai dengan kemampuan dan karakter masing-masing. Jangan tergoda iklan, jangan ikut-ikutan teman, dan jangan terburu-buru hanya karena tekanan lingkungan. Jika My Lord sedang mempertimbangkan mengambil KPR, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur. Apakah penghasilan stabil? Apakah siap dengan cicilan jangka panjang? Apakah sanggup menanggung resiko naiknya suku bunga? Atau apakah lebih nyaman dengan cicilan tetap meskipun total pembayaran lebih tinggi? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini seringkali lebih penting daripada ribuan brosur dan promosi. Dan yang paling penting, jangan menganggap KPR adalah satu-satunya jalan. Masih ada alternatif lain seperti menabung agresif beberapa tahun, membeli lahan dulu lalu membangun bertahap, atau mencari rumah second yang harganya lebih realistis. Setiap orang punya kondisi berbeda, jadi setiap orang berhak memilih jalan yang paling cocok untuk dirinya. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan, terutama bagi yang selama ini hanya melihat KPR dari sisi manisnya saja. Rumah adalah kebutuhan penting, tapi jangan sampai keinginan punya rumah berubah menjadi beban yang memenjarakan hidup selama puluhan tahun. Ambil keputusan dengan tenang, hitung semuanya dengan detail, dan pastikan pilihan yang diambil benar-benar sesuai dengan kemampuan, bukan sekedar keinginan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Semoga My Lord mendapatkan manfaat dan pemahaman baru dari video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga setiap keputusan finansial yang diambil bisa menjadi jalan menuju hidup yang lebih tenang dan lebih terarah.